Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Rindang Lestari dengan NIM 20017025 Prodi Sastra Indonesia. Sebelumnya yang terhormat Ibu Siti Ainim Liwisti SPD M.Hum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait fungsi bahasa dalam teks berita, yaitu teks berita yang berjudul Riandono gagal nikah karena diminta mahar sertifikat rumah H-3 pernikahan. Deddy Mulyadi beri nasihat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai. Baiklah, adapun latar belakang dari analisis ini yaitu dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak model bahasa yang digunakan oleh manusia tentunya. Model bahasa yang digunakan tersebut memiliki fungsi dan dampak yang berbeda-beda. Fungsi bahasa terbagi atas beberapa model. Dalam menganalisis fungsi bahasa pada teks berita, kita dapat menggunakan model 3 fungsi bahasa dalam teks berita surat kabar tersebut. Model 3 fungsi bahasa diantaranya fungsi kognitif, fungsi evaluatif, dan fungsi afektif. Secara tradisional ada 3 fungsi bahasa yang seharusnya terpisah, tapi pada kenyataannya agak tumpang tindih. Adanya banyak kemiripan pada fungsi bahasa ini, tetapi ada juga beberapa perbedaannya, dan perbedaan tersebut terletak pada macam-macam informasi yang disampaikan oleh tiap fungsi bahasa itu. Nah, fungsi kognitif yaitu fungsi bahasa yang sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, konsep, dan pemikiran. Fungsi ini sejalan dengan fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Sedangkan fungsi evaluatif yaitu fungsi bahasa untuk menyalurkan atau mengantarkan sikap serta nilai-nilai dalam komunikasi. Dan yang terakhir ada fungsi afektif, yaitu fungsi yang mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam analisis saya ini, yang pertama ada apa itu model fungsi bahasa, yang kedua bagaimanakah analisis model fungsi bahasa kognitif dalam teks berita, yang ketiga bagaimana analisis model fungsi bahasa evaluatif dalam bahasa teks berita, dan yang terakhir ada bagaimana analisis model fungsi afektif dalam bahasa teks berita. Nah, sebelum melanjutkan presentasi ini, saya sedikit menjelaskan tentang metode penelitian dalam analisis saya ini. Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan makalah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang dibangun berdasarkan perkembangan teori-teori dari penelitian atas dasar empirik. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu model fungsi bahasa. Menurut Martinet 1961, fungsi bahasa adalah hubungan yang terdapat antara kode dan pemakaiannya. Sedangkan untuk membentuk model-model bahasa yang dipakai, kita perlu memahami pemikiran tentang macam-macam definisi bahasa yang dikemukakan tersebut. Nah, fungsi bahasa berdasarkan yang saya buat di makalah ini, kita hanya akan menganalisis mode 3 fungsi bahasa, yaitu kognitif, evaluatif, dan fungsi afektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi ketiga model fungsi bahasa yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada fungsi kognitif, yaitu fungsi bahasa yang berkaitan dengan pikiran dan penalaran manusia yang mewakili informasi dalam otak manusia. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Selanjutnya ada fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif adalah kemampuan manusia dalam meneliti dan menentukan nilai dari sebuah objek tertentu dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada fungsi afektif, yaitu
fungsi yang mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yaitu hasil analisis dari teks berita yang saya analisis, yaitu yang berjudul Rian Dono gagal menikah karena calon istri meminta mahar sertifikat rumah H-3 jelang pernikahan. Yang pertama ada fungsi kognitif. Dari yang kita bisa lihat dari data yang pertama, yaitu beberapa waktu terakhir terdapat unggahan viral di media sosial. Pria bernama Rian Dono Destian alias Rian Dono yang gagal menikah karena calon istri meminta mahar sertifikat rumah H-3 jelang pernikahan. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat terdapat gagasan, konsep dan pemikiran yang dituangkan. Namun penyampaian kutipan tidak lengkap. Dari sepenggal kalimat dan keterangan yang ada dapat kita ketahui bahwa fungsi kognitif yang terdapat pada data tersebut adalah Rian Dono gagal menikah karena calon istri meminta mahar sertifikat rumah H-3 jelang pernikahannya. Selanjutnya ada data yang kedua, yaitu permasalahan itu bermula dari calon istrinya Yesi meminta sertifikat rumah harus dituangkan dalam buku nikah. Rumah yang dimaksud adalah bangunan yang berada tetap di samping rumah orang tua Rian. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat gagasan yang ada dalam data tersebut adalah calon istri Dono yaitu Yesi meminta sertifikat rumah harus dituangkan di dalam buku nikah. Selanjutnya ada data yang ketiga, yaitu saat itu Rian Dono beserta keluarga sudah mempersiapkan segala kebutuhan mulai dari undangan, makanan, hiburan, mas kawin hingga seserahan yang totalnya mencapai 150 juta. Pokoknya semua persiapan sudah 10% katanya. Bahkan sebelumnya di kantor urusan agama atau KUA telah disepakati jika mas kawin yang akan dituangkan itu buku nikah hanya uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan mereka. Nah, dari data tersebut juga dapat dilihat gagasan yang terdapat dalam data adalah Rian dan keluarga sudah mempersiapkan segala kebutuhan sesuai dengan syarat pernikahan pada umumnya. Lanjut pada fungsi evaluatif dalam teks berita ini. Yang pertama, data pertama ada saya lebih pilih orang tua, saya nggak mau kebagian saya malah jadi penderitaan mama. Kasihan nanti takutnya ngebatin, belum apa-apa udah minta rumah. Nanti bagaimana ke depannya, yang ngebatalin nikah keluarga dia, tetap ingin dituangkan sertifikat rumah di mas kawin. Saya lebih pilih orang tua, lebih berharga, ucapnya. Menurut Rian, orang tuanya lebih penting karena sudah melahirkan, membesarkan, dan menyekolahkan dirinya sehingga tidak apa-apa gagal menikah asal sang ibu bahagia. Nah, berdasarkan dari data tersebut, terlihat bahwa nilai evaluasi yang terdapat yaitu Rian Dono lebih mementingkan kebahagiaan orang tuanya. Dia memilih gagal menikah daripada harus menyakiti ibunya. Selanjutnya yang kedua, mendengar cerita Rian Dono tentang pernikahannya yang gagal, Kang Deddy Mulyadi melihat sosok Rian sebagai pria bertanggung jawab dan memiliki sikap. Menurut dia, selama ini banyak pemuda di usia Rian justru masih membebani orang tua, tetapi Rian justru rela gagal menikah demi menjaga orang tuanya. Nah, dari data tersebut kita dapat mengevaluasi bahwa Kang Deddy kagum atas sikap Rian Dono yang bertanggung jawab. Menurut dia, selama ini banyak pemuda pada saat ini membebani orang tua, tetapi berbeda dengan Rian Dono. Baik, masuk kepada fungsi afektif dalam teks berita ini, yaitu setiap peristiwa itu selalu ada rahasia Allah. Bisa jadi Allah punya pilihan lain, kan banyak cara. Kadang cara menuju kebaikan harus melalui kepahitan. Orang sakit saja mau sehat harus melewati yang pahit, karena obat tidak ada yang manis, ucap Kang Deddy.
Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa ucapan Kang Deddy membuat pendengar mengalihkan komunikasinya secara emosional. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi saya ini bahwa teks berita yang diterbitkan oleh kompas.com yang berjudul Riandono gagal nikah karena diminta mahar sertifikat rumah H-3 pernikahan, Deddy Mulyadi beri nasihat ini. Terdapat fungsi kognitif yang dimana Kang Deddy sedang melakukan wawancara. Selanjutnya, fungsi evaluatif terdapat pada data yang dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan itu tidak selalu berjalan mulus. Lebih baik mengutamakan kebahagiaan orang tua yang sudah membesarkan kita. Dan yang terakhir, fungsi afektif. Terdapat pada data pernyataan bahwa Kang Deddy setiap permasalahan itu selalu ada rahasia Allah. Kadang cara menuju kebaikan harus menuju kepahitan dulu. Dari pernyataan Kang Deddy tersebut bisa membuat emosional pendengar menjadi reda. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.